Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi keuangan BUMDes yang mana ini saya buat dengan Visual Basic. Di sini langsung saja ya, saya akan run. Di sini saya menggunakan dua login, user dan admin, di mana user hanya menerima laporan saja. Kita mulai dari user. Nah, di dalam user ini, master tidak akan keluar dan transaksi tidak akan keluar. Yang keluar hanya laporan, pembukuan, dan menu lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke kok keluar sih, maaf, harusnya log off. Ke admin ya, ke admin. Jika kita salahkan, di sini akan muncul password tidak cocok, jadi harus input ulang. Admin. Nah, di sini di dalam menu admin itu terdapat master dan perusahaan, penata usahaan, kemudian juga terhadap laporan. Jadi admin bisa menginput semua transaksi yang ada di menu ini. Kemudian kita masuk ke profil. Ketika kita mau mengganti profil, misalnya PT Eko Mixo gitu ya, kita simpan hasil diedit, dan di sini langsung beda, langsung mengganti labelnya. Kemudian di dalam user ini terdapat user-user yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Misal kita mau hapus ya, kita tinggal klik saja hapus. Yakin, kita hapus. Yakin. Ketika kita mau ngedit, tinggal diedit saja. Kita ngedit pimpinan 1, pimpinan BUMDes. Pimpinan saja, pimpinan BUMDes gitu ya, biar beda. Simpan. Nah, di sini sudah kesimpan. Kita mau nambah, tinggal nambah saja. Kita USR 04 itu ID, misal password 123, usernya admin atau user. Kita admin saja, simpan. Nah, di sini terdapat user. Kita mau mencari misal USR. Nah, tinggal klik saja. Kita masuk ke master, di mana di dalam menu master ini adalah menu yang menggunakan persamaan akuntansi. Di dalam persamaan akuntansi ini terdapat 7 item, yaitu aktiva, lancar, sampai biaya. Nah, di sini adalah rumus persamaan akuntansi dasar ya. Jadi ini masih dasar. Kita hanya menghafal saja, nggak perlu menghafal, sebenarnya sudah saya masukkan. Nanti tinggal untuk akun perkiraan ini sudah muncul di setiap menu transaksi. Jadi tinggal klik saja. Ketika mau mencari kas, misal tinggal dicari itu saja. Kita tutup. Kita masuk ke penatausahaan transaksi. Jadi di dalam menu transaksi ini, penatausahaan ini hanya terdapat dua, entry dan edit. Jadi ketika kita mengentry salah, kita akan mengedit gitu. Kita mulai ke ini, ke nomor bukti misal 11. Kita mainnya enter. Jadi ketika kita nomor bukti terlebih dahulu kita enter, jadi akan keluar nomor dan tanggal sesuai tanggal ini. Kemudian kita akan melakukan belanja apa namanya, buku, itu menggunakan 708. Itu adalah biaya belanja, itu bisa juga diklik di sini. Kemudian itu 500.000. Kemudian 11 pembayaran buku, itu kas, bisa di sini. Misal kita tidak hafal, kita klik di sini, harus angka ya. Jadi harus angka. Di sini tinggal diklik saja, kemudian 0 dan 500.000. Kok 5 juta sih? Di sini 500.000. Nah, dan ketika kita tidak balance, misal kita 400 gitu. Nah, di sini tidak akan balance. Jadi harus sama. Kemudian 12
pembayaran apa lagi, misal penjualan buku, kita beli kita jual lagi, misal itu penjualan 601, kita masuknya kas pendapatan penjualan, di sini pendapatan penjualan buku itu 101, dibalik ya, jadi itu 600, di sini 12 penjualan buku itu. Kalau penjualan di sini 601, kodenya 0 terus 600. Mungkin itu saja, kita 6 juta tidak balance, tidak bisa disimpan juga kalau tidak balance. Nah, kita balance kita bisa simpan, kita tutup, kita masuk ke buku besar. Nah, di dalam buku besar ini terdapat buku harian, bulanan, sesuai kas, atau modal, atau penjualan, dan lainnya. Sesuai ini bisa kita cetak saja, kita muncul di sini untuk laporan buku besarnya. Kemudian untuk nota saldo juga sama, terdapat laporan, tinggal cetak. Nah, di sini sudah ada debitnya berapa, kreditnya saldo berapa, gitu ya. Kemudian lapor rugi, dalam lapor rugi juga sama, ada laporan harian, bulanan, dan tahunan. Nah, di sini saldo tinggal 100.000 karena berapa tadi sudah saya input sebelumnya, ada transaksi lainnya, jadi saya mengacak saja. Kemudian ada brief, di mana ini penggunaan brief ini harus diklik proses dulu. Nah, di sini brief ketika ada laba bersih tertulis di sini modal awal. Nah, brief ini adalah perubahan modal di mana uang perusahaan itu digunakan untuk pribadi. Jadi, misal pimpinan mau menggunakan uang 50.000. Kemudian enter. Nah, di sini akan sisa modal akhir 7.50. Proses simpan. Nah, otomatis akan muncul di sini. Nah, laba bersih segini 50.000, tinggal digunakan 50.000 gitu ya. Kemudian di neraca, kita di neraca tidak akan muncul, harus diklik di sini dulu baru muncul. Kita cetak laporan, nah akan muncul. Ini adalah modalnya, tinggal segini 7.100. Kemudian jurnal umum juga sama, ada beberapa, kita mau cari kas atau bisa print. Nah, di dalam laporan juga dari ini PT-PT-nya, nomor, kemudian ada namanya, ini riwayat transaksinya, nomor bukti berapa, apa, kode perkiraan apa, keluar di sini. Kemudian arus kas, di dalam arus kas ini juga sama, terdapat laporan arus kas dan sisa saldonya. Nah, di sini muncul saldo 7.100. Oke, mungkin itu saja demo dari saya untuk aplikasi Badan Usaha Milik Desa ini. Nanti digunakan untuk monitoring keuangan BUMDes, yang mana BUMDes itu bekerja di bawah naungan desa yang memiliki beberapa cabang usaha. Kemudian kita log off. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.